Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIM Prodi HKI Hukum Keluarga Islam 2019 sekarang sedang melakukan magang di KUA Larangan Pamekasan. Dan saat ini kami sedang melakukan ngobrol santai podcast dengan Kepala KUA Larangan Pamekasan, yakni dengan Bapak Mudnar. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Bagaimana keluarga Pak? Sehat semua Pak? Oh, alhamdulillah. Cuman tadi malam itu nggak bisa barokah, ambil barokah. Kenapa Pak? Kan malam tanggal 15. Tanggal 15. Katanya ulama itu makruh gitu. Jadi kami di sini Pak ingin menanyakan beberapa hal terkait tentang hal-hal yang perlu kita kaji untuk menambah ilmu pengetahuan kita yang sejalan selaras dengan Prodi HKI Pak. Yang mana hal ini mungkin Bapak menjadi narasumber yang terbaik bagi kita. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaannya Pak. Yang pertama adalah tentang Bapak sendiri itu kerja di sini itu mulai dari kapan Pak? Sesuai dengan pelantikan saya itu mulai tanggal 20 Desember 2021. Jadi kerja di KUA Larangan itu sampai saat ini kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 masih baru berarti? Masih baru. Jadi perlu menganalisa, perlu mengamati, perlu untuk ngobrol banyak dengan teman-teman yang ada di sini, dengan PTT, dengan penyuluh dan sebagainya untuk menyusun program-program ke depan di KUA. Iya, iya. Jadi biasanya satu periode itu berapa bulan Pak atau berapa tahun? Satu periode itu kalau kepala KUA itu 4 tahun sesuai dengan PMA nomor 34 tahun 2016. Selama 4 tahun. Iya, jadi selama 4 tahun. 4 tahun itu harus kalau diperpanjang itu harus pindah KUA. Ya. Jadi kepala KUA itu bukan jabatan, tapi tugas tambahan. Iya, iya. Sehingga kepala KUA itu tidak ada eselonnya, tidak ada tunjangannya. Jadi saya sebagai penghulu diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Iya, iya, iya. Berarti tugasnya Bapak ke depan ini masih panjang kalau 4 tahun ya Pak? Oh iya, insya Allah mudah-mudahan umur sampai bahkan melebihi ke sana. Amin, amin. Dan semoga tugasnya Bapak itu mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga KUA Larangan itu mempunyai citra baik di masyarakat. Amin. Kemudian yang sangat penting ini Pak, pertanyaannya masyarakat itu harus tahu Pak, tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari KUA secara umum dan KUA Larangan secara spesifik. Bagaimana tentang ini Pak? Kalau tupoksinya KUA itu sesuai merujuk pada peraturan, karena sebagai pejabat, sebagai aparatur sipil negara itu semuanya harus tunduk dan patuh pada aturan yang sudah ada. Dan termasuk tupoksi KUA itu ada di peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016, khususnya pasal 3. Itu ada 9 tupoksi KUA. Di antaranya itu adalah pelayanan, melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk. Ini tugas pokoknya KUA. Tugas pokoknya KUA. Yang kedua itu menyusun statistik dan pembinaan masyarakat Islam. Ini kaitannya dengan masyarakat di wilayah kami. Jadi, yang ketiga itu wakaf, hisab rukyat, dan pembinaan syariah.
Yang keempat itu pembinaan keluarga sakinah. Dalam hal pembinaan keluarga sakinah, KUA itu tidak mungkin untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan kalau sifatnya dipanggil ke KUA. Jadi saya berinisiatif untuk memanfaatkan kelompok-kelompok keagamaan yang sudah ada, majelis taklim, majelis zikir, muslimat, takmir masjid, itu semuanya kami mulai dirangkul. Bahkan sudah mulai masuk ke organisasi kemasyarakatan. Oh iya, saya sudah berapa kali turun ini ke masyarakat di majelis taklim itu, menyampaikan yang berkaitan dengan tugas kami. Jadi pembentukan keluarga sakinah, syiar Islam itu bagian dari tugas KUA. Karena KUA itu diibaratkan sebagai mall. Nah, mall itu kan serba ada. Jadi masyarakat itu pinginnya KUA itu serba tahu, harus jawab kalau ada persoalan, ada konflik, ada pertanyaan tentang haji, pertanyaan tentang disharmonisasi keluarga, terus ada pertanyaan tentang kemasjidan, ada pertanyaan zakat, ada kaitannya dengan izin operasional madrasah, izin operasional TPQ. Itu KUA harus mampu bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, karena KUA itu mallnya Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini luar biasanya menurut saya. Tapi di samping itu juga ada efeknya. Jadi kalau kita tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya yang diejek pertama kali pasti KUA. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, dan tidak menjadi solusi bagi masyarakat. Iya itu. Termasuk berat juga tugasnya. Alhamdulillah cukup berat. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama dengan tim, di sini ada penyuluh fungsional 1, ada penyuluh non PNS 8, ada staf, ada PTT. Saya kira akan mampu untuk menjawab, untuk menjadi pelayan yang terbaik kepada masyarakat di KUA Larangan, di wilayah KUA Larangan. Termasuk saya kemarin itu saya membentuk kolom takmir sewilayah Kecamatan Larangan. Dan alhamdulillah sudah dibentuk itu. Kita hanya menjadi mediatornya. Jadi semuanya yang menjalankan nanti takmir. Itu ada pertemuannya nanti 2 bulan sekali itu. Nah, kita masuk di sana. Syiar-syiar Islam yang wasaton katanya Qori Shihab itu. Jadi Islam yang tengah-tengah. Islam yang tidak terlalu ke kiri, Islam yang tidak terlalu ke kanan. Jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Wasaton, di tengah-tengah. Ini yang diharapkan masyarakat. Ya karena yang enak itu yang di tengah, Pak. Oh iya, apalagi berkawinan ya. Oh iya, yang di tengah. Tapi jangan terlalu bermimpi dulu sampai nanti nggak selesai kuliahnya. Iya, kalau segera menikah bahaya sama pendidikan. Terus ini kan sudah berjalan sekitar 2 bulan, Bapak turun ke masyarakat bersama teman-teman, bersama bapak-bapak yang ada di sini. Dan itu sudah masuk ke dakwah. Kira-kira yang ngisi dakwahnya itu dari KUA langsung apa dari luar, Pak? Atau mengundang dari luar? Oh, enggak, dari KUA kami yang hadir sekaligus menyampaikan. Oh. Jadi hadirnya kami ke sana itu aktif, bukan pasif, bukan pengunjung. Tapi memberikan ceramah, memberikan pencerahan terhadap kelompok-kelompok yang sudah kami datangi. Jadi saya memang ini minta ke teman-teman penyuluh itu untuk dicarikan majelis taklim yang yang kosong dalam artian tidak ada pada saat itu tidak ada kiai yang mau ngisi. Jadi sehingga kita tidak tabrakan dengan tokoh masyarakat yang di sekitar ada di sana. Iya. Terus Pak, ya dari sekian perjalanan Bapak, problem yang sering muncul ke permukaan yang masuk ke KUA itu apa, Pak? Selama ini sebenarnya
Apa Kalau hanya perceraian persoalan- saja atau apa? Iya, persoalan menurut saya normatif saja. Tidak ada yang terlalu berat. Ya, baik kaitannya paling dengan hanya mau cerai gitu aja. Mau cerai, terus sengketa wakaf itu aja. Itu menurut saya ringan-ringan yang bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan komunikasi yang baik itu semua. Menurut Bapak, hal yang paling sulit ketika selama menjabat ini yang dihadapi itu apa, Pak? Apakah tentang kesolidarisan pengurus atau administrasi atau yang lainnya, Pak? Yang paling sulit dihadapi selama Pak menjabat? Menurut saya tidak ada yang terlalu sulit kayaknya. Karena Semuanya- sudah berjalan dengan sistem. Kuncinya itu saya sebagai kepala KUA yang diberi kepercayaan itu memfungsikan tugas kami, wewenang kami sebagai manajer. Jadi memanage potensi-potensi yang ada. Jadi memberikan tugas, tidak ada yang nganggur di sini, harus diberikan job sesuai dengan kemampuannya. Sudah berjalan dengan sistemnya itu. Jadi enggak usah kita perintah gitu. Iya. Terus kan tadi sih diterangkan bahwa KUA ini merupakan sebuah lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bapak di dalam mengakrabkan KUA ini dengan masyarakat, selain dari membuat majelis-majelis taklim atau membuat kelompok pengajian di masyarakat, itu apalagi Pak cara-cara untuk mengakrabkan dengan masyarakat? Untuk fokus yang saya lakukan itu datang ke majelis taklim itu ya. Iya. Muslimat, takmir masjid, itu yang sudah kami lakukan. Yang kedua itu kami dengan penyuluh merintis podcast dengan tema ngaup. Ngaup itu. Itu milik KUA resmi. Milik KUA. Dan sudah sudah tayang 1 kali. Itu. Alhamdulillah. Insya Allah ini menjadi yang kedua. Kan nanti ini ditayangkan juga. Iya. Ya, nanti ditayangkan juga. Itu cara-cara memperkenalkan kami di KUA sehingga masyarakat itu tidak hanya memahami bahwa KUA itu hanya tugasnya menikahkan, tidak. Iya. Bahkan sekarang itu dengan Kemenak yang baru, Haji Imam Mawardi itu betul-betul membuat terobosan dengan revitalisasi KUA itu betul-betul di Pamekasan mau dimaksimalkan. Revitalisasi KUA itu diharapkan nanti bisa menjadi pelayan terbaik untuk masyarakat. Karena yang jauh tidak harus ke Kemenak, cukup di KUA. Cukup dilayani di KUA semuanya. Cuman memang katanya Pak Kemenak itu bertahap. Mungkin tahap tahun ini di utara, nanti akan bergeser ke selatan. Mungkin itu akan bertahap. Jadi semuanya nanti bisa dilayani di KUA tanpa harus ke Kemenak. Itu luar biasa kalau semuanya itu sudah berhasil. Iya. Cuman memang butuh waktu. Software dan hardware-nya harus betul-betul dipersiapkan. Iya, gitu. iya. Terus ini Pak yang paling urgent untuk mahasiswa, karena mahasiswa ini insya Allah hanya bagian kecil saja yang menikah. Proses pernikahan ketika masuk ke KUA itu bagaimana Pak? Oh gitu. Sekaligus manajemennya itu Iya. bagaimana? Itu menurut aturan dan juga menurut tradisi. Iya, iya. Yang menurut aturan itu yang mendaftarkan ke KUA itu setelah mendapatkan N1 dari desa, dari lurah, disertai dengan N1 itu maksudnya apa Pak? surat pengantar perkawinan. Surat pengantar perkawinan dari desa. Berarti teman-teman ini kalau mau menikah harus masuk ke desa dulu untuk membuat itu. Ya? Itu dibantu oleh Mutin. Nah, keberadaan Mutin ini yang ditunjuk oleh kepala desa. Ini tradisi. Mutin ini dari KUA Pak? Bukan, atau dari mana? bukan, lepas. Itu kebijakan desa untuk mengangkat seseorang agar bisa membantu fokus di bidang perkawinan. Iya. Terus untuk manajemen pernikahannya Pak, seperti surat nikah itu dapatnya dari mana Pak? Bukan mereka di sini. Kalau N1 itu bisa dari desa.
Untuk mengajukan, nah ini di apa namanya diurut aja. Jadi kehendak nikah, ya, kehendak nikah itu calon suami dan calon suami. istri Ya. itu datang ke desa dengan membawa, Ini sebelum pernikahan. iya, membawa fotokopi KTP, Ingat, ini bawa fotokopi Ya. KTP kakak, terus akte kelahiran. akte kelahiran, berarti ada 3 yang harus Iya, difotokopi. ini, foto 2x3 itu 4 lembar. yang background warna apa saja? Hijau. Hijau. Nggak boleh, hijau. Nggak boleh. Atau selain itu. biru kalau bahasa anunya itu biru. Oh iya iya. Biru bahasa Indonesia ya, bukan biru Madura ya. Soalnya biru Madura itu berbeda. Sama semuanya, Pak. Yang hijau, yang warna biru itu sama. Iya. Jadi biru Indonesia, biru bahasa Indonesia itu. Itu membawa itu setelah dapat surat N1 dari desa baru didaftarkan ke KUA. Nah, pada saat mendaftar itu oleh petugas administrasi pendaftaran di sini itu ditanya kapan mau menikah, terus syarat-syaratnya dilihat, berkasnya lengkap atau tidak. Kalau sudah lengkap langsung, kalau bahasa Jawanya dirafa. Kalau bahasa di sini tuh ada pemeriksaan, pengecekan. Pengecekan atau screening itu atau pemeriksaan apapun bahasanya itu adalah kalau menurut undang-undang itu harus di KUA peraturan. Tapi tradisinya mulai dulu KUA itu menjemput bola. Jadi didatangi ke desanya. Didatangi ke rumahnya Catin. Kita datang ke sana. Jarang kalau di Madura barangkali secara umum itu pemeriksaan itu dilakukan di kantor. Tapi datang ke rumah-rumah Catin. Itu kan pemeriksaan terkait pernikahan. Oh iya, sebelum pelaksanaan perkawinan. Jadi diteliti ulang berkas itu. Barangkali ada yang salah. Kalau sudah lengkap, semuanya sesuai, nama sesuai, nik sesuai, tanggal lahir sesuai, baru penandatanganan. Ditandatangani di NB-nya namanya itu, daftar lembaran pemeriksaan. Terus itu belangkunya dari KUA. Iya. Setelah itu baru menunggu pelaksanaan. Berarti kan sudah tidak ada masalah. Iya, berarti tidak ada ya nunggu pelaksanaan. Dan itu Pak, kira-kira prosesnya berapa itu? Berapa hari atau berapa bulan? 15 hari atau 10 hari efektif. Setelah pemeriksaan. Setelah pendaftaran. Setelah pendaftaran. Iya. Berarti di proses 15 hari ini masuk pemeriksaan begitu. Iya, saya bilangnya 15 hari itu agar mudah masyarakat memahami. Sebenarnya 10 hari efektif. Ya kalau dijumlah ya harus 15 hari. Karena hari Sabtu, Minggu, dan hari libur tidak dihitung. Yang dihitung itu hari efektif. Kalau ke masyarakat tetap dihitung itu. Oh iya, masyarakat dihitung. Makanya bilang 15 hari. Itu lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini Pak, ada yang mau menikah, tidak memenuhi syarat, misalnya tidak punya nik atau di KTP-nya hilang, itu bagaimana Pak? Ya diurus dulu ke Capil, itu enggak bisa. Nggak bisa buat nikah? Iya, untuk proses pernikahan itu tidak bisa diproses karena kekurangan syarat. Diurus dulu. Di Capil sekarang semuanya kok serba cepat kok. Iya. Rata-rata itu hitungan jam itu hanya. Sekarang enggak susah kayak dulu. Persoalannya ada kemauan, ada giroh untuk menyelesaikan kekurangan itu. Jadi bisa dengan mudah diselesaikan dan bisa cepat menikah. Oh ya bisa. Ya makanya adik-adik ini mahasiswa, ini kan semester berapa? Semester 6. Iya, semester 6. Jadi kalau bisa nanti itu sebelum wisuda sudah menikah sehingga ijazahnya dapat 2. Ada. Ada. Sama juga ketika wisuda ada temennya. Iya, biar nggak repot cari pendamping yang mau foto-foto itu kan. Iya, iya. Ini sebenarnya kalau saya melihat tadi proses di dalam mengurus ini, Pak, itu sebenarnya sangat mudah. Mulai dari mempersiapkan ini dan itunya itu sangat mudah. Tetapi kenapa, Pak? Ada sebagian dari masyarakat malah melakukan nikah siri, Pak. Artinya nikah yang tidak mengikuti manajemen pemerintahan. Ini nikah sirih itu bagi saya itu tidak ada. Oh, tidak ada Pak. Buktinya kan banyak Pak yang melakukan itu. Kalau
pernikahan yang tidak tercatat ada. Oh, bisa diterangkan lebih Nah. jelas itu, Pak? Sirri itu kan sembunyi. Iya, bisa. Sembunyi kan artinya sembunyi Dari bahasa kan? Arab, dari Iya, sir. berarti. sirri kan sembunyi. Iya, iya. Yang sembunyi itu insya Allah selingkuh, bukan menikah. Kumpul kebo lah Iya, istilahnya. kan berdua-duaan berarti itu. Jadi Iya, itu iya. yang sembunyi-sembunyi. Jadi apa namanya kumpul suami istrinya itu sembunyi-sembunyi gitu. Jadi enggak ada. Soalnya walaupun pada saat akad nikah tidak menghadirkan KUA atau pada saat akad nikah tidak melalui proses ke KUA, Ya. itu Pak insya Allah nikahnya pasti dilakukan oleh beberapa orang, minimal 4 orang. Iya, 2 saksi, kemudian 1 wali. Iya, minimal itu sudah. Jadi nggak ada yang sirri. Yang nikah siri. Nah, cuman ini dibahasakan perkawinan yang tidak tercatat itu dianggap nikah sirri. Itu Sudah menjadi istilah. Iya, barangkali hanya itu. Jadi kira-kira menurut Bapak itu problemnya apa? Kok mereka itu sampai melakukan pernikahan? Mengingat tadi itu cara mengurusnya mudah. Saya bisa mengurus sekarang itu, Pak. Tapi Apa, bukan mau- waktunya. Mau mencoba langsung? Enggak, Pak. Oh, enggak gitu. Ini hanya contoh saja. Enggak. Saya Calonnya bisa. sudah ada enggak, Mas? Kalau calonnya ada, tapi Oh, belum siap. Wah. Belum Ini- siap di apanya itu? Enggak, Belum soalnya siap. Karena dia masih umurnya masih sangat muda, Pak. belum lu ya. Kalau udah mahasiswa, hati-hati. Saya juga titip. Jadi jangan menikah di bawah umur 19 tahun. Karena itu sudah ketentuan. Jadi Kalau yang saudara- cewek, Pak, berapa tahun? sama. Berarti yang cowok 19, yang cewek juga 19. 19 tahun. Jadi di bawah itu oleh pemerintah tidak dianggap dewasa dan dianggap tidak bisa menghadapi persoalan yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Masih labil istilahnya itu. Jadi kalau misalnya, karena mohon maaf, Pak, calonnya saya misalnya calonnya saya itu masih berumur di bawah umur misalnya 17. Terus nikahnya 18. Apakah untuk membuat surat nikah itu bisa dimanipulasi, Pak? Oh, enggak bisa itu. Nggak bisa. Itu nanti kena undang-undang penipuan itu. Bisa dikurung 5 tahun itu. 5 tahun, Pak. Iya. Wah, kasihan istri lah gitu. Iya. Berarti mungkin ini salah satu penyebabnya kenapa ada yang tadi disebutkan nikah siri gitu, Pak. Enggak, rata-rata ya. Ini barangkali analisa saya ada benarnya juga barangkali. Menurut pengamatan saya selama bertugas di KUA. Jadi nikah yang tidak tidak diurus ke KUA, itu tidak melalui proses KUA, itu faktornya diantaranya itu ya. Itu kadang-kadang perkawinan dadakan, perkawinan mendesak. iya. Jadi tidak ada niat sebelumnya gitu. Iya, iya. Nah, terus yang kedua itu masih fokus pada walimatul urusnya. Kalau dinikahkan sekarang orang tuanya belum mampu untuk memeriahkan, gitu, memeriahkan. Berarti surat nikah berbarengan dengan walimatul urusnya, bukan Ini kan- dengan akad nikahnya. Ya kadang-kadang kan maunya seperti itu masyarakat itu. Jadi dinikahkan dulu karena belum mau melaksanakan walimatul urusnya itu, undang-undang banyak orang itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu karena mengejar, ada istilah waktu baik dan buruk. Oh iya, iya, iya. Ya, itu. Prempun, saya pun tahu itu. Prempun jangan Madura itu. Prempun tak nyaman. Nah, bahkan ada itu sampai begini, saya pernah mengawinkan, ada istilah dari Kiai Haji Saifuddin Sam itu, pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Duko Ya, ini. Timur, Kecamatan Larangan. Saya pernah mendengarkan ceramahnya ketika mengisi hikmatun nikah di Desa Lancar. Nah, kebetulan
yang punya hajat ini teman saya diundang, gitu ya, masih belum bertugas di KUA Larangan saya. Beliau mengatakan walaupun dicari hari yang terbaik, nama dicocokkan dengan nama yang terbaik, berangkatnya juga cari yang terbaik, jam yang terbaik. Kalau calon suami istri ini ketika sudah menikah sama-sama tidak mau mengalah, egonya sama-sama tinggi, dalam bahasa Madura itu akardi, karabetibi, itu dek kunana tina itu. Iya, iya. Artinya kembali kepada dirinya sendiri. Iya. Ya, meskipun berangkat pada hari jelek, asalkan dia mau mengalah, tidak mengandalkan egonya sendiri, mungkin itu bisa langgeng pernikahannya. Iya. Jadi pencarian tinah, saat dan sebagainya itu hanya bagian kecil, ikhtiar kecil untuk membangun kebahagiaan rumah tangga yang abadi. Ya, itu masalah nikah siri tadi, Pak. Memang secara proses di KUA ini kan sudah tidak ada. Artinya mereka menikah ngalak karena tibi. Terus apakah itu ada konsekuensi kalau ketahuan misalnya, Pak? Atau ada undang-undang yang melarang nikah secara sembunyi-sembunyi ini, Pak? Nah, ini undang-undang perkawinan ini yang oleh teman-teman dianggap sebagai undang-undang yang banci. Oh, jadi, maksudnya ini bagaimana, Pak? Undang-undangnya ada, cuman tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak ada denda. Ya. Beda dengan undang-undang yang lain. Kalau mencuri dendanya atau dihukum, kan itu. Kalau di perkawinan tidak ada. Termasuk nikah siri. Tetapi tetap menyalahi aturan. Gitu. Oh iya, tetap menyalahi aturan undang-undang itu. Tetapi tidak ada sanksi. Konsekuensi hukumnya tidak ada. Ini kalau dalam bahkan hukum, nikah yang tidak tercatat itu, yang tidak disaksikan oleh penghulu sebelum pada saat akad nikah, itu masih bisa dicarikan jalan keluarnya dengan cara isbat, namanya isbat nikah ke pengadilan agama. Jadi misalnya sampean mau menikah dengan calon istri yang masih berumur 18 tahun. Iya. Sementara untuk minta dispensasi ke pengadilan itu tidak bisa, misalnya. Berat melakukan. Sebenarnya di sana itu mudah, asalkan sudah cukup syarat, itu 100, Pak. 100. Iya. Yang 1000 Nabi Daud. Oh, Nabi Daud. Oh ya, Nabi Daud itu. itu kalau 1000 itu berarti istri yang bertemu dengan istrinya itu 3 tahun sekali ya. Kalau Nabi, Pak, itu ada mujizatnya, Pak. Oh, gimana? Satu malam bisa 1000 itu bisa, Pak. Oh, astagfirullah. Bener itu. Nabi bisa, Pak. Oh. Ya kalau kita jangan niru. Oh iya. Entah bagaimana Allah itu memberikan waktu, ya yang jelas satu malam bisa itu. Iya, itu bisa apa namanya? Bukan ranah akal kita kalau ada ranahnya para nabi. Itu saya sepakat itu. Karena unsur kenabiannya. Karena ini lagi itu di banyak ulama itu menerangkan Sayyidina Utsman itu kalau witir hanya sekali, 1 rakaat, tapi itu bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Iya. Kalau pakai akal barangkali kapan tidurnya. Nah, tapi karena ada unsur itu, ada karomahnya barangkali karena bukan nabi beliau, ya sahabat, iya. Maka itu bisa hanya dijalani 1 jam atau 1 jam setengah atau bahkan setengah jam bisa. Karena ada unsur itu, ada karomahnya memang. Ya. Ini, Pak, kan di dalam pernikahan di KUA itu ada yang menikah di sini seperti ini, Pak, ada sakinah mawaddah warahmah. Ada juga yang melakukan pernikahan di rumahnya. Kira-kira menurut Bapak untuk di KUA ini lebih efektif mana antara menikah di KUA atau menikah di rumahnya, Pak? Kalau persoalan efektifnya itu semuanya sama-sama efektif. Cuman saya menukil dari pendapatnya Habib Umar. Ya. Itu jadi beliau menyampaikan bahwa jangan menikah di KUA, menikahlah di rumahnya. Karena pada saat menikah itu rahmat Allah datang. Ya Allah. Jadi dirahmatin nanti KUA-nya bukan rumahnya.
Jadi jangan salahkan kalau nanti rumahnya tidak apa namanya sedikit-sedikit tengkar, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit gini. Karena tidak ada rahmahnya katanya Habib Umar itu. Berarti menurut pendapatnya Bapak ini mengutip dari yang tadi, itu lebih utama menikah di rumahnya. Iya, karena pada saat akad insya Allah yang mendoakan banyak. Amin. Itu dan sangat penting itu mendoakan setelah akad. Makanya saya ketika akad itu selesai akad saya langsung berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair. Saya berdoa itu. Kalau yang sudah berjalan Pak, apa ada yang menikah di sini? Ya ada, tetap Sebagian. ada. Iya. Oh, ya, ada. Cuman rata-rata itu insya Allah di luar. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana mahasiswa ke belakangnya ini di dalam menghadapi problem pernikahan, atau kalau misalnya nanti sukses mereka ini menjadi salah satu staf di KUA, ini pesannya Bapak itu bagi kami bagaimana? Oh iya, yang terpenting dan yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa kami yang sudah berumur 42 tahun kurang lebih dari SK. Kopi dulu ya Pak. Oh iya, oh iya. Nggak apa-apa. Oh iya ya. Mas, gimana hostnya tadi ini? Saya juga Lupa, pingin Pak. loh. Kalau lagi bicara itu lupa Pak. Iya ya, khusuk ya. Apalagi malam tadi malam Jumat deh. Oh ya Allah. Kalau yang di pondok banyak ganjarannya itu. Wah. Jadi gimana Pak? Jadi terus jadi pegawai seperti saya ini ada batasnya. Jadi ada saatnya akan pensiun. Ya. Dan yang akan mengganti barangkali insya Allah di antara saudara. Di antara kami yang magang di Iya, sini. yang magang di sini. Insya Allah nanti ada yang apa namanya, yang akan mengganti saya. Walaupun posisinya bukan di sini, tapi di tempat di pemerintahan yang lain barangkali. Karena regenerasi itu sudah menjadi keniscayaan, sunnatullah. Kalau mereka sudah jadi di KUA, itu bagaimana Pak? Pesan saya begini, pemerintah itu sudah cukup menurut hemat saya, asalkan disyukuri untuk bisa hidup bersama keluarga dan anak. Jadi gaji itu sudah cukup. Menurut hemat saya, kalau sudah jadi pegawai, sudahlah pikiran kita sebagian besar harus difokuskan untuk kementerian di mana kalian bekerja. Kalau di Kementerian Agama ya itu curahkan. Fokus mengabdi ke iya, negara mengabdi untuk Kementerian Agama. Mengabdi Kementerian Agama itu menurut saya, karena saya kerjanya di Kementerian Agama, itu juga bagian dari ibadah. Saya menganggap itu, karena ini tugas. Tugas itu adalah kewajiban. Karena saya sudah mendapat hak. Haknya saya tiap bulan lancar. Itu dan macam-macam. Udahlah, sudah cukup. Makanya Alhamdulillah. saya memang barangkali punya pikiran berbeda dengan teman-teman yang lain, dan saya mengikuti perkembangan saat ini bahwa dengan perkembangan yang cukup pesat, perkembangan IT yang sudah tidak bisa dibendung lagi, maka kita harus juga mengikuti. Nah, kayak seperti ini kan sekaligus ini pencerahan terhadap masyarakat. Bukan hanya kalian kan ini. Nanti ini kan akan diupload insya Allah di YouTube KUA Larangan itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya. Semoga ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua, serta ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat yang kurang mengerti tentang tupoksi atau beberapa hal yang ada di KUA. Pesan dari saya, jangan lupa bagi teman-teman mahasiswa, ada hadis yang berbunyi seperti ini, riwayat Imam Ad-Dailami. Beliau mengatakan di hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nakahah wa angkahah lillah istahaqqalahu wilayatullah." Barang siapa yang menikah dan menikahkan karena Allah, maka
dia berhak untuk mendapatkan perlindungan Allah. Bagi teman-teman jangan lupa, karena kita sudah semester 6, habis kuliah kita langsung nikah bersama. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini khasnya ini, luar biasa.